Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Superbet Chess Classic kembali ada kejutan tadi malam kawan di babak ketiga. Setelah kemarin lusa Maxime Lagrave ditumbangkan pecatur tuan rumah, tadi malam kembali pecatur tuan rumah membuat ulah. Konstantin Lupulescu menumbangkan unggulan ketiga Anish Giri. Dan berikut kawan hasil-hasil game yang terjadi tadi malam dan klasemen sementara sampai 3 babak tadi malam. Dan pagi ini kita akan lihat bagaimana Anish Giri bisa dikalahkan oleh pecatur non-unggulan tuan rumah yang kemarin lusa sempat dikalahkan oleh Fabiano Caruana. Kita langsung ke atas papan. Anish Giri pegang hitam, lawannya Konstantin Lupulescu pegang putih. Mengawali permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris dibalas dengan pion E5. Kuda C3, kuda F6, kuda F3, dan kuda hitam C6 kita dapati variasi 4 kuda dari pembukaan Inggris. Pion E3 lanjut putih membuka diagonal pengembangan bagi gajah petak terangnya, dibalas dengan langkah gajah B4, memberikan pressure bagi kuda C3. Dan di sini kawan, putih merespon dengan langkah menteri ke C2. Tujuannya jelas kawan untuk membackup kudanya di peta C3 ini dari ancaman gajah yang nantinya putih bisa memainkan pionnya maju ke peta D4. Walaupun nanti otomatis kena pimpinan dari gajah hitam ini kawan setelah pion maju ke D4, juga untuk mengantisipasi langkah pressure dari kuda yang mungkin akan ditempatkan di peta E4 ini. Dan di sini Giri langsung merespon dengan langkah pertukaran gajah pukul kuda. Dipukul balik oleh menteri putih dan Anish Giri melanjutkan langkah menteri ke E7. Langsung keluar kandang untuk membantu para kudanya untuk bergerak di petak pusat nantinya. Pion D4 lanjut putih langsung memberikan tekanan bagi pion pusat hitam. Tantangan ditolak kawan. Hitam atau Anish Giri melangkahkan kudanya ke E4 mengancam menteri. Di sini kawan, pastinya setelah menteri pindah dari diagonal ini, nanti bisa juga dimanfaatkan oleh menteri hitam melakukan skak di peta B4. Untuk menghindari ancaman skak, bisa saja menteri putih bergerak ke peta B3 atau ke peta A3, tapi Lupulescu melangkahkan menterinya bergerak ke D3. Membiarkan menteri hitam melakukan skak di peta B4 tapi tidak dilakukan oleh Anish Giri. Dia memilih langkah pion E pukul pion D4. Dan selanjutnya dipukul balik oleh kuda putih dan kuda hitam lompat ke C5 memberikan ancaman kembali bagi menteri putih. Menteri putih mundur ke D1, sekarang Anish Giri melanjutkan langkah pertukaran kuda. Kuda pukul kuda D4 dipukul balik oleh menteri dan di sini Anish Giri langsung melakukan rokade pendek. Lupulescu melanjutkan pengembangan gajah E2. Pion E6 lanjut Anish Giri melindungi kuda serta membuka diagonal petak terang ini kawan yang nanti gajah akan ditempatkan di petak B7 atau di diagonal panjang ini untuk memberikan pressure di diagonal panjang petak terang ini. Dan Lupulescu pada posisi ini langsung memilih rokade pendek dan hitam atau Anish Giri melanjutkan pengembangan gajah B7-nya. Di sini kawan, di tahun 2019 yang lalu ada satu game yang memainkan atau sampai diagram seperti ini di langkah ke-13-nya. Di mana di langkah berikutnya putih memainkan gajahnya ke peta D2 dan permainan berakhir remis. Tapi di game ini Lupulescu bermain dengan langkah pion F3 dan kita dapati diagram permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-14 ini. Anish Giri melanjutkan dengan pion A5 untuk mencegah pergerakan pion putih di petak B4 nanti, gajah hitam ke D2, dan pion F5. Anish Giri kembali membatasi ruang gerak putih, tidak membiarkan putih bermain di sisi menteri dengan pion A5 tadi. Sekarang bermain dengan pion F5 untuk memberikan kontrol di peta E4 serta peta G4. Dan di sini Lupulescu melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke D1. Sekarang pion D6 menghindari ancaman dari kedua perwira putih ini kawan, agar nanti kudanya ini bisa bergerak melanjutkan pergerakan ke peta yang lain, tidak hanya melindungi pion tadi di peta D7. Pion B3 lanjut Lupulescu.
Beteng A digeser ke E8, memberikan pressure bagi kedua bidak di lajur E ini. Dan sekarang Lupulescu memainkan beteng naik ke F2. Mungkin berencana menumpuk betengnya di lajur F nanti, atau sedini mungkin memberikan backup bagi para bidak yang lain di baris kedua ini. Anies Giri melanjutkan beteng naik ke F6, berencana untuk menggeser kembali ke lajur G atau ke lajur H, disusun nanti menteri ke petak H4, dan Lupulescu merespon dengan langkah gajah ke D3, memberikan pressure bagi pion F5 agar beteng ini tertahan tidak bergerak ke sisi papan. Dan Anies Giri merespon dengan langkah menteri ke F7 untuk memberikan backup bagi pion F5-nya agar beteng bisa digeser ke lajur G atau ke lajur H nantinya. Dan beteng putih digeser ke E2. Menteri hitam bergeser ke H5. Persiapan untuk menggeser kembali betengnya digeser ke lajur H di langkah berikutnya, direspon dengan langkah gajah ke E1. Jika beteng hitam digeser ke lajur H ini kawan, berikutnya gajah akan ditempatkan di petak G3 dan posisi pion H2-nya pun akan aman. Anies Giri tidak mengendorkan tekanannya kawan, kali ini bermain dengan gajah ke E4, mencoba mengorbankan gajahnya dipukul oleh pion. Tapi langkah menerima pengorbanan gajah merupakan kesalahan besar kawan. Jika putih memilih langkah pion pukul gajah ini, selanjutnya dipukul balik oleh pion hitam dan tetap akan memberikan ancaman bagi gajah petak terang putih ini. Gajah petak terang putih ini tidak mungkin akan meninggalkan betengnya dari ancaman menteri hitam ini kawan. Dan mungkin geser betengnya ke D2, pion akan pukul gajah dan pion ini akan tetap aman dilindungi oleh kudanya. Jadi langkah untuk menerima pengorbanan gajah petak terang hitam ini sebuah langkah kesalahan bagi putih jika dilakukan. Di sini Lupulescu menarik mundur gajahnya ke petak B1. Ini menghindari pressure dari kuda serta gajah tadi kawan, dan Anies Giri melanjutkan dengan langkah menggeser betengnya ke G6. Karena pionnya sudah aman dilindungi oleh gajah, sehingga dia berani menempatkan betengnya di petak G6 ini. Dan di langkah berikutnya, hitam bersiap untuk pukul pion yang ada di F3 dengan menteri ataupun dengan gajah. Dan ancaman ini diantisipasi dengan langkah gajah ke G3. Anies Giri bertukar gajah petak terang, dipukul balik oleh beteng, dan sekarang kuda lompat ke E4. Sama kawan ancamannya, jika pion pukul kuda maka putih akan kehilangan betengnya. Di sini putih meresponnya dengan langkah menggeser betengnya kembali ke E1, dan Anies Giri kembali menukarkan perwiranya, kuda pukul gajah G3. Tidak langsung dipukul balik menggunakan pion, terlebih dahulu menggunakan temponya melakukan skak dengan menteri ke D5. Raja bergeser ke H8. Melakukan skak terlebih dahulu sebelum pukul kuda ini kawan, juga menempatkan menterinya untuk mengepin pion yang ada di peta F5. Dan di langkah berikutnya, barulah pion pukul kuda oleh Lupulescu. Dan hitam pun sudah tidak mempunyai kesempatan mendorong pionnya maju ke depan, dan pion ini sudah menjadi pion lemah yang mudah sekali menjadi target bagi putih di langkah berikutnya. Anies Giri pun melanjutkan pukul pion G3 dengan beteng. Sekarang pion E4. Pion hitam pun tidak akan berani pukul pion karena menterinya dalam ancaman pimpinan menteri putih. Dan di sini Anies Giri melanjutkan pukul pion F3 dengan menteri, dan menteri putih bergerak ke F7. Memberikan pressure bagi beteng hitam serta pion yang ada di C7. Di sini beteng bergeser ke G8 dan putih melanjutkan dengan langkah pion pukul pion F5. Membuka jalur E bagi betengnya untuk bergerak ke peta atau ke baris ke-8 ataupun baris ke-7 nantinya. Dan di sini Anies Giri melanjutkan langkahnya dengan menteri ke C6, mencoba membackup pion dari ancaman menteri putih ini kawan, dan tetap memposisikan untuk mengincar pion G2, juga untuk memberikan bantuan kontrol di peta E8. Dan di langkah berikutnya, putih menggeser betengnya, bergeser ke F2, memberikan backup bagi pionnya untuk didorong maju ke depan. Dan di sini Anies Giri membuat langkah blunder kawan, yaitu melangkahkan menterinya ke C5. Ini adalah langkah blunder besar dari Anies Giri.
Walau langkah Menteri ke C5 ini terlihat wajar-wajar saja kawan, memposisikan menterinya untuk mengepin beteng, juga memberikan pressure bagi pion di peta F5 ini, tapi langkah ini adalah langkah kesalahan dari hitam. Di langkah berikutnya putih bisa memanfaatkan posisi ini kawan. Silakan temukan langkah berikutnya, langkah terbaik dari putih. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan putih di langkah berikutnya. Apakah sudah ketemu kawan langkah kemenangan putih di langkah berikutnya? Apakah kawan-kawan mengira beteng ke peta E8 untuk memberikan ancaman skakmat? Ini bukanlah langkah kemenangan kawan, karena langkah ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk mendapatkan remis. Hitam akan mengorbankan pukul pion G2 skak. Jika dipukul oleh Raja Putih, Menteri Hitam akan bergerak ke peta C6 untuk skak dan menggarpu beteng putih ini. Dan kemungkinan juga permainan akan berakhir remis dengan variasi ini. Tapi jika Raja Putih menolak bergeser ke H1, tetap saja kawan, beteng hitam akan ke H2 skak, dipukul oleh Raja, Menteri pukul beteng, dan selanjutnya akan terjadi skak yang berulang dan permainan akan berakhir remis. Jadi pada posisi seperti ini, langkah kemenangan putih adalah menempatkan betengnya di E7 untuk memberikan pressure bagi pion G2, juga memberikan pressure bagi pion C7. Di langkah berikutnya bersiap mendorong pion F6 dan dipastikan sudah tidak ada langkah-langkah terbaik berikutnya bagi hitam. Di sini kawan, Anies Giri melanjutkan dengan langkah Menteri ke D4 dan sekarang ancaman skakmat sudah tidak terhentikan lagi. Sekali lagi coba pause video ini untuk beberapa detik saja dan temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Langkah ini adalah langkah yang cukup mudah untuk ditemukan kawan. Jika kawan-kawan menemukan langkah beteng bergerak ke E8, kawan-kawan merupakan seorang yang jago permainan puzzle. Inilah langkah yang dipilih oleh Lupulescu untuk melanjutkan langkahnya di langkah ke-33. Dan di sini ancaman skakmat sudah tidak terhentikan lagi. Dan Anies Giri masih mencoba dengan langkah pengorbanan beteng pukul pion G2 skak. Dipukul oleh Raja, Menteri G4 skak, Raja ke H2, Menteri ke H4 skak, Raja kembali ke G2. Anies Giri masih melakukan skak yang berulang, berharap mendapatkan remis. Sekarang Menteri ke G4 skak, Raja ke F1. Dan di langkah berikutnya masih melakukan skak dengan Menteri ke H3 skak, Raja ke E1, Menteri ke C3 skak, ditutup oleh beteng. Di sini Anies Giri menyerah di langkah ke-39. Walaupun di langkah berikutnya Menteri Hitam masih bisa saja melakukan skak di peta C1, tapi setelah Raja bergerak ke E2, sudah tidak ada peta lagi yang aman bagi Menteri Hitam untuk melakukan skak, ataupun pada posisi ini melakukan skak di peta G3, Raja bergerak ke D2, Menteri F3 skak, Raja ke C1, Menteri ke C3 skak, Raja bisa bergerak ke B1. Jika Menteri Hitam pukul beteng putih ini, maka Menteri Putih akan bisa melakukan skakmat pukul beteng hitam di G8. Oleh karena itu kawan, pada posisi seperti ini saat melakukan skak dan ditutup oleh beteng di D2, Anies Giri pun menyerah. Ancaman skakmat sudah tidak bisa dihindari oleh Anies Giri di langkah berikutnya. Dan Anies Giri sampai babak ketiga ini terlihat terseok-seok di papan bawah klasemen. Semoga permainan dari Konstantin Lupulescu tadi kawan bisa menginspirasi kawan-kawan dalam bermain catur, di mana saat di awal-awal permainan kita tertekan oleh permainan lawan, tapi selalu ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga kawan-kawan terhibur dengan video tadi dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.